Baik, saya akan menjawab dan melakukan analisa dari kasus satu tersebut. Yang pertama, bagaimanakah keabsahan akte kelahiran anak dalam kasus tersebut? Jadi jawabannya, dalam kasus ini, akte kelahiran anak tersebut ialah tidak sah. Untuk mendapatkan akte kelahiran anak, salah satu syaratnya adalah dengan akta perkawinan. Sementara, dalam kasus ini, Alia dan Tony hanya melangsungkan perkawinan secara agama. Walaupun perkawinannya sah di mata agama, namun perkawinan mereka tidak dicatatkan ke pencatat sipil. Nah, di sini akte kelahiran anak Alia dan Tony akan dicantumkan dengan nama Mila dan Rio sebagai orang tua dari anak tersebut agar dapat memperoleh akte kelahiran. Perbuatan dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan pemalsuan data atau keterangan yang tidak benar ke dalam akta otentik. Penggunaan akta otentik yang didasarkan pada keterangan palsu ini dapat dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan pasal 266 ayat 1 dan ayat 2 KUHP serta pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bagi penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat atau dokumen kependudukan. Dalam kasus ini, si ibu kandung yaitu Alia dapat dijerat dengan tindak pidana pemalsuan akta jika di kemudian hari dari akta tersebut timbul kerugian bagi pihak lain. Lalu, bagaimanakah proses pencatatan yang seharusnya dilakukan Alia terhadap kelahiran anaknya berdasarkan Undang-Undang dan putusan Mahkamah Konstitusi? Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan pasal 43 ayat 1 yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka konsekuensinya anak dari Alia dan Tony di mata hukum status kelahirannya akan sama seperti anak di luar kawin, yaitu anak yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja. Namun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010, tanggal 17 Februari 2012 tentang pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, ayah biologisnya atau dalam kasus ini yaitu Tony, dapat memberikan pengakuan terhadap anaknya yang dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain. Jadi, proses pencatatan akta kelahiran yang harus dilakukan Alia terhadap anaknya adalah sama dengan membuat akta kelahiran pada umumnya, yang berdasar pada pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden 25 tahun 2008, yaitu dengan memenuhi beberapa persyaratan, antara lain surat kelahiran dari dokter atau bidan kelahiran, nama dan identitas saksi kelahiran, kartu tanda penduduk ibu, kartu keluarga ibu, dan kutipan akta nikah atau perkawinan dari orang tua. Apabila persyaratan surat keterangan lahir dari penolong kelahiran tidak ada, maka Alia dan Tony dapat mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM, yaitu data kelahiran yang diisi dan ditandatangani oleh orang tua atau wali penanggung jawab dengan diketahui oleh dua orang saksi. Dan untuk masalah akta nikah, Alia dan Tony dapat melakukan isbat nikah di pengadilan agama sebagai permohonan pengesahan pernikahan agar dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum. Jika permohonan isbat nikah tersebut dikabulkan, maka hak suami, istri, dan anak-anak dari perkawinan tersebut akan terjamin, termasuk kepemilikan akta kelahiran bagi anak tersebut. Proses pencatatan kematian yang pertama meminta surat pengantar kepada RT untuk ditandatangani oleh ketua RW. Yang kedua membawa berkas sesuai persyaratan ke kelurahan untuk mendapatkan surat kematian. Yang ketiga bawa surat kematian beserta berkas yang diperlukan ke kecamatan untuk ditandatangani. Yang keempat, setelah itu akta kematian akan diproses oleh Dukcapil. Dikutip dari laman Dispenduk Capil, surat keterangan pencatatan sipil adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, ketika negara atau sebagian negara dalam keadaan luar biasa. Sedangkan kutipan akta pencatatan sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh dinas. Kanjungan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar 2016, apakah Celi dikategorikan sebagai beci terjujur? Jawabannya adalah iya. Mengapa? Menurut pasal 529 KUH Perdata, beci diterjemahkan dengan kedudukan berkuasa, yaitu kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu. Dari definisi tersebut bahwa beci adalah hak seseorang yang menguasai suatu benda, baik langsung maupun dengan perantara orang lain, untuk bertindak seolah-olah benda itu kepunyaannya sendiri. Menurut pasal 538 KUH Perdata, beci atas suatu kebendaan diperoleh dengan cara melakukan perbuatan menarik benda itu dalam kekuasaannya, dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri.
Orang bisa kehilangan bezit apabila pertama kekuasaan atas benda itu berpindah pada orang lain, baik secara diserahkan maupun karena diambil oleh orang lain. Kedua, benda yang dikuasai nyata telah ditinggalkan. Berdasarkan pasal 542 sampai pasal 547 KUH Perdata bahwa hapusnya bezit karena pertama, benda tersebut telah beralih tangan ke orang lain. Kedua, benda tersebut telah ditinggalkan. Ketiga, musnahnya benda dan hilangnya karena telah diambil orang lain atau dicuri. Dalam jurnal Perspektif Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan dengan judul Lahir Hak Kebendaan yang saya baca, hubungan pinjam-meminjam antara Anies dengan Betty terdapat asas hak kebendaan, yaitu asas hak mengikuti bendanya di masa saja dan asas tidak dapat misalkan miliknya. Akan ada keadaan di mana hak kebendaan menjadi melemah dan diunggul hak perorangannya, disebut relatif ring hak kebendaan, seperti permasalahan antara Anies, Betty, dan Charlie. Anies di sini termasuk dalam agener atau pemilik sebenarnya. Hak kebendaan yang dimiliki oleh Anies yang mempunyai sifat unggulan yaitu the right to suit. Namun dalam kasus di atas hak kebendaan yang dimiliki oleh Anies tidak dapat dipertahankan terhadap hak yang dimiliki oleh Charlie. Dalam pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata, barang siapa secara sukarela melepaskan hak benda bergerak, maka ia tidak dapat menuntut hak miliknya dikuasai oleh pihak ketiga yang telah memperoleh itikat baik. Jadi Anies tidak dapat menyita jam tersebut dari Charlie. Hak kebendaan tersebut dapat diperoleh melalui penyerahan berdasarkan alas hak, seperti jual beli yang dilakukan Charlie dengan Betty. Kemudian jual beli tersebut termasuk dalam perjanjian kebendaan karena Charlie memperolehnya secara bersih jujur, di mana jual beli tersebut termasuk dalam syarat levering atau penyerahan. Dalam pasal 1977 KUH Perdata menetapkan mengenai barang bergerak si penjual dianggap sudah cukup membuktikan hak miliknya dengan tanpa keadaan di mana ia seperti punyanya sendiri. Jadi ia tidak perlu memperlihatkan bukti bagaimana ia memperoleh barang tersebut. Dan pembeli yang percaya atas adanya bezit di pihak penjual tersebut akan dilindungi oleh undang-undang jika kemudian ternyata penjual bukan pemilik sebenarnya tapi hanya meminjam barang tersebut. Jadi gugatan Anies terhadap Charlie tidak dapat digabulkan oleh hakim karena Charlie membezit secara jujur di mana yang memperolehnya dengan proses penyerahan hubungan jual beli tersebut. Charlie juga tidak mengetahui bahwa Betty bukan pemilik sebenarnya. Jadi dalam hal ini hak bezit Charlie sah dan tidak bisa diganggu. Charlie mendapat asas perlindungan bagi pihak yang beretikat baik walaupun yang menyerahkan adalah pihak yang tidak berwenang berhak. Anies dan Betty mempunyai hubungan hukum pinjam-meminjam yang sama dengan perjanjian, sedangkan Anies dan Charlie tidak ada hubungan hukum langsung. Jadi Charlie dapat menggugat Betty dengan gugatan perorangan untuk meminta pertanggungjawaban atas hubungan jual belinya tersebut. Namun Anies dapat melakukannya dengan gugatan pada Betty atas perbuatan melanggar hukum dengan meminta pengembalian hak dan penggantian kerugian. Dikutip dari laman hukumonline.com, kecatatan ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang pelaporan akte yang diterbitkan oleh negara lain. Perkawinan WNA di Indonesia ini kemudian dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat dilangsungkannya perkawinan atau tempat domisili WNA, apabila WNA tersebut telah berdomisili di Indonesia. Hubungan perkawinan adalah hubungan keperdataan, sehingga mengenai keabsahan perkawinan secara hukum ini harus ada hukum dari negara tertentu yang dipilih sehingga tidak dapat menggunakan istilah berlaku secara internasional. Jadi dalam hal ini mengenai keabsahan perkawinan WNA yang akan dilakukan di Indonesia harus melihat pada pengaturan hukum perkawinan di negara asalnya. Akibat hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bila perkawinan putus akibat perceraian, maka pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, seperti hukum adat, hukum agama, atau hukum yang berlaku lainnya. Berdasarkan HPI terdapat beberapa klasifikasi benda. Pada kasus ini, status benda tersebut adalah tetap, maka berlaku asas lex resite, yaitu hukum yang berlaku atas suatu benda berdasarkan tempat di mana benda tersebut berada. Sumbernya dari ANA Law Office tentang pembagian harta bersama akibat perceraian dari perkawinan campuran. Berdasarkan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 1338 KUH Perdata, apabila perjanjian tersebut tidak didaftarkan, maka perjanjian tetap berlaku bagi kedua belah pihak, karena tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan akan berlaku jika perjanjian tersebut telah didaftarkan terlebih dahulu. Sumber, jurnal yang ditulis oleh Claudia Verena Maudi Sridana dengan judul Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan.
Dari pasal tersebut terlihat bahwa untuk sahnya sebuah perjanjian perkawinan, maka perjanjian tersebut harus didaftarkan untuk minta disahkan kepada pegawai pencatat perkawinan. Dan jika tidak didaftarkan, maka dengan sendirinya akan mempunyai konsekuensi atau akibat hukumnya tersendiri. Akibat hukum apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, akibat hukum bagi yang membuatnya, dan yang kedua, akibat hukum terhadap pihak ketiga.